Halo pemirsa UGTV dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya dan acara UGTV eksklusif seri 29. Seperti biasa acara ini selalu ditayangkan setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10 khusus membahas tentang UG Talk eksklusif IKN. Jadi selalu ingat hari Senin jam 8.30 sampai jam 10. Bersama saya kali ini sebagai host Sri Wulandari yang akan mengajak pemirsa untuk mencari tahu, mendapatkan informasi mengenai air tetap mengalir di IKN. Karena apa? Karena seperti yang pasti sudah diketahui oleh pemirsa semua bahwa sekarang sedang dibangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Dan proses ini akan cukup panjang karena pembangunan yang namanya pembangunan pasti prosesnya sangat panjang. Pada hari ini akan ada dua narasumber expert di bidangnya. Yang pertama ini adalah Profesor Irfan Budi Pramono MSc. Beliau adalah peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ya pasti pemirsa sudah tahu lah ya. Dan alhamdulillah kami bisa mendatangkan Prof. Irfan dalam acara ini. Saya sapa dulu sebentar ya. Halo Prof. Irfan. Serasa terdengar? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Prof. Terima kasih ya Prof sudah bergabung dengan kami untuk bincang-bincang asik di sini ya Prof. Santai tapi asik gitu ya. Baik. Kemudian narasumber kedua adalah Dr. Heri Suprapto MT, Kaprodi Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Halo Pak Heri. Selamat pagi Bu Wulan. Ya, sehat ya Pak? Sehat. Ketemu lagi di sini. Harus sehat ini kita. Harus sehat lah ya Pak. Dan semangat. Semangat, fighting. Dan kali ini yang dibahas adalah tentang air tetap mengalir, karena biar bagaimanapun seperti yang tadi sudah disampaikan ya, namanya air itu adalah salah satu hajat hidup orang banyak manusia dan harus ada. Kalau nggak ada ya kita sengsara lah. Nah, tetapi yang penting adalah air ini harus bisa selalu dikonsumsi dan air konsumsi ini harus baik, gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin Pak Heri ada yang mau mungkin gini Bu Wulan, Prof. Irfan, selamat pagi. Oh iya. Jadi kini menindaklanjuti oleh-oleh kita yang kemarin ke IKN Bu ya. Jadi kita jalan-jalan ke IKN, kita salah satu oleh-olehnya kan kita kemarin dapat arahan juga dari Pak PLT Bupati ya. Kemudian juga dari Pak Camat itu ya yang di level di masyarakat dan dari Pak Lurah juga kan kita bahwa permasalahan di sana itu sekarang adalah ketersediaan air. Betul. Gitu ya. Jadi ketersediaan air dan kita juga sempat ya ke PDAM dan Untaka ya. Dan itu memang cakupan layannya yang masih sekitar 30-an% lah. Artinya masih kecil ya. Itu tentunya dengan waktu yang cepat, dalam waktu yang berapa tahun ini untuk melayani dengan seluas itu kan sumbernya dari mana. Nah kita mungkin perlu membahas dalam artian berapa sih sebetulnya air yang ada di sana? Karena mungkin sekarang sudah dicoba dengan air permukaan, tetapi mungkin sebetulnya airnya ini ada berapa? Nah itu itu mungkin yang dimaksud neraca air di sana seperti itu. Iya, dan ekosistemnya juga seperti apa? Nanti artinya apakah nanti ekosistem yang ada ini akan berubah atau tidak? Ya mesti berubah ya. Tetapi ini pengaruhnya terhadap air ini seperti apa nanti. Nah ini makanya mungkin dengan Prof. Irfan ini akan lebih detail lah artinya karena beliau ahlinya dari sisi sumber daya air maupun nah ini juga karena beliau di limnologi ya. Jadi limnologi, betul. Kita akan menyambung semua. Saya kira itu. Baik, tapi sebelum nanti kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi dengan Pak Heri dan Prof. Irfan, kita lihat dulu tayangan oleh-oleh dari IKN yang bisa disaksikan oleh pemirsa. Jalan wilayah IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan kawasan berada pada wilayah strategis perlindungan keanekaragaman hayati dan merupakan kawasan paru-paru dunia. Kawasan tersebut bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.
Pada kawasan tersebut diperlukan penataan dan pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati, tumbuhan, dan satwa endemik. Pengembangan koridor ekosistem antar kawasan konservasi, pemanfaatan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung, dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung. Wilayah IKN memiliki kawasan hutan seluas 108.364,48 hektar dengan tipe ekosistem yang beragam seperti ekosistem padang lamun, mangrove, rawa, hutan pantai, kerangas, dan hutan tropis dataran rendah. Kawasan hutan di IKN terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan lindung. Selain itu, juga terdapat kawasan yang diidentifikasi sebagai daerah bernilai konservasi tinggi yang merupakan kawasan dengan ekosistem langka sebagai habitat satwa dan perlindungan sempadan sungai. Pembangunan wilayah IKN memiliki tantangan terkait kelestarian ekosistemnya, terutama ancaman terjadinya degradasi hutan ditunjukkan oleh menurunnya tutupan hutan yang salah satunya disebabkan oleh adanya pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan seperti pertambangan, permukiman, dan bahkan perkebunan. Kondisi ini juga akan mengakibatkan potensi terjadinya degradasi habitat satwa dan konflik satwa dengan manusia. Berdasarkan analisis kondisi saat ini dari KLHS Master Plan IKN, daya dukung air di wilayah kawasan pengembangan IKN yang seluas 256.000 hektar sudah terlampaui, namun akses penduduk untuk mendapatkan air bersih masih rendah. Begitu juga dengan kawasan inti IKN yang seluas 56.000 hektar. Ketersediaan air di kawasan IKN termasuk rendah karena kawasan ini merupakan daerah non-cekungan air tanah. Daerah non-cekungan air tanah memiliki kemampuan resapan air yang rendah sehingga tidak bisa mengandalkan air tanah. Kawasan IKN memiliki potensi bencana banjir karena ada daerah yang masuk ke dalam kawasan rawan bencana banjir seperti di Kecamatan Sepaku, Samboja, dan Muara Jawa, dan terutama di sekitar daerah aliran sungai. Oke, baik pemirsa UJ TV. Tadi adalah tayangan oleh-oleh dari IKN yang membahas tentang ketersediaan air dan hutan-hutan konservasi yang ada di sana. Nah, kalau menurut Pak Heri gimana dari tayangan tadi tanggapannya? Ya itu yang saya sampaikan tadi ya, mungkin permasalahannya nanti ini kan dari hutan ya, hutan lindung ya, baik hutan produksi maupun hutan lindungnya ya, dan itu nanti kan akan dijadikan bangunan gitu ya. Betul. Artinya infrastruktur kan macam-macam ya. Tentunya itu kan akan mempengaruhi kondisinya. Betul. Di sisi lain kita butuh pasokan air yang lebih gitu ya, tambahan gitu ya. Artinya dengan yang akan tinggal di sana banyak, itu kan butuh pasokan yang lebih banyak. Gitu. Ya. Nah itu yang menariknya di sini Bu. Justru ini alamnya akan kita rubah, tapi pasokannya perlu tambah. Nah itu mungkin nanti Prof Irfan ya bisa lebih detail ya. Nah sekarang saya pengen ke Prof Irfan nih. Prof Irfan gimana tanggapan Prof Irfan mengenai video tadi, apalagi khususnya tentang ketersediaan air. Silahkan Prof. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Jadi jangan seperti kita bayangkan di IKN itu kayak di Pulau Jawa ini ya. Jadi tanahnya itu berpasir, kemudian dia menyerap air kalau hujan, kemudian kalau musim kemarau kita bisa bikin sumur, kemudian air akan selalu tersedia. Problem utamanya adalah kemampuan tanah menahan air di IKN itu rendah. Kenapa? Karena dari struktur batuannya, geologinya itu terbentuk pada 23 juta tahun yang lalu itu dengan batuan sedimen. Sehingga kalau kita lihat di sana itu kurang bisa menyerapkan air. Kalau hujan, sebetulnya hujannya itu cukup besar ya, cukup tinggi kan, sekitar 2.600-an per tahun ya, sama dengan di Jawa ini juga sekitar 2.600 mm per tahun. Namun dalam kemampuan menyimpan airnya ini yang kurang, sehingga sebelum dibangun IKN penduduk di sana itu juga sudah melakukan penyimpanan air dari air hujan. Nah, apalagi kalau sekarang
dengan dibangun IKN maka kebutuhan airnya akan bertambah banyak. Padahal pasokan dari hujan itu relatif tetap tiap tahun, sehingga kita harus mencari sumber-sumber lain yang bisa diandalkan. Saya kira demikian, Mbak Ulan. Baik, Prof. Kira-kira sumber-sumbernya itu seperti apa ya? Gitu, biar ada bayangan. Kalau selama ini kan kalau misalnya untuk air penduduk itu kan dari ini ya, dari air hujan. Kira-kira menurut Prof. Irfan bisa didapat dari mana sumber-sumber air tersebut? Ya, itu ada bermacam-macam cara ya. Ya. Yang pertama adalah menampung dari hujan, dari masing-masing rumah tadi. Kemudian mengolah menjadi disaring, kemudian digunakan keperluan sehari-hari. Yang kedua adalah, ini yang cukup besar, itu adalah membendung sungai-sungai yang akan masuk ke IKN tadi. Di sana saya kira sudah ada dirancang oleh pemerintah, ada 6 bendungan yang akan bisa mensuplai kebutuhan air di IKN ini. Nah, kemudian kalau itu masih kurang, itu bisa diambil lagi dari sungai yang besar yang terdekat dengan situ, yaitu Sungai Mahakam. Namun itu memerlukan ongkos yang cukup mahal karena terlalu jauh. Jadi mungkin untuk sementara sekitar sungai-sungai yang ada di IKN tadi itu bisa dibendung di bagian atasnya, kemudian nanti akan diolah, kemudian disalurkan ke penduduk-penduduk yang menempati di IKN. Sementara itu, Mbak Ulan. Baik, Prof. Berarti untuk sementara ada 3 cara ya sebenarnya ya. Jadi menampung air hujan, terus kemudian membendung sungai menjadi bendungan, dan yang ketiga itu mendapatkan dari sungai terbesar, walaupun secara infrastruktur kemungkinan akan lebih mahal ya, Prof. ya, karena Sungai Mahakam itu kan lokasinya cukup jauh ya dari dari IKN. Walaupun apa sih yang nggak mungkin ya, pasti kalau hal harus dilaksanakan pasti akan terjadi gitu ya, Prof ya, kalau yang ketiga ini harus dilakukan. Kalau menurut Pak Heri gimana, Pak Heri? Ya, tadi memang Bu, artinya kalau disampaikan Prof Irfan tadi, hujannya kan cukup artinya nggak terlalu kecil. Cuma mungkin kita pengalaman kemarin di sana, Prof Irfan, itu kita merasa panas ya, di sana panas sekali. Nah, nggak tahu, ini saya belum punya datanya tentang, mungkin kan kalau kita bicara neraca air, mungkin nanti terkait dengan evaporasi dan evapotranspirasinya ya, Prof ya. Nah itu kalau kita rasakan itu kan cukup panas. Jangan-jangan nanti itu nilainya sangat besar gitu ya. Seperti mungkin India kan juga besar sekali ya. Artinya mungkin nanti harus dicari cara untuk, kalau memang itu ya, itu evaporasi maupun evapotranspirasinya cukup besar, bagaimana supaya air ini tidak banyak yang hilang, itu juga mungkin harus dipertimbangkan gitu ya, Bu ya. Dan yang kedua tadi, bahwa tanahnya ini ternyata sedimen ya, sangat sulit ya untuk menyimpan air, artinya kemampuan menyimpan airnya tidak banyak. Mau nggak mau, nah ini justru di satu sisi itu bisa menjadi bencana nanti gitu loh, dalam artian run off-nya kan jadi besar. Nah itu bisa mengarah ke banjir. Saya kira itu mungkin ya, Bu Ulan. Jadi bagaimana iklim juga mestinya menjadi perhatian ya. Gitu. Ya, run off-nya jadi cukup besar. Kalau misalnya run off-nya besar, berarti banjirnya juga besar. Ya, tapi gitu. mungkin iklim tadi, Bu, mungkin ya. yang kita perlu ketahui terkait dengan neraca air itu iklimnya itu loh ya, seperti apa? Ya, mungkin Prof Irfan bisa ditambahkan mengenai iklim kalau di daerah IKN itu seperti apa, gitu, Prof? Gambaran tentang sebetulnya saya coba sudah menghitung neraca air tadi dengan mempertimbangkan, dengan berdasarkan hujannya berapa, kemudian suhunya berapa, karena suhu ini akan mempengaruhi evaporasi dan evapotranspirasi, sehingga dari hujan tadi tiap bulan berapa yang hilang teruapkan, kemudian berapa yang masuk ke dalam tanah dan berapa yang menjadi aliran sungai. Nah, ini kalau boleh saya bisa share screen boleh. Atau gimana? Monggo, silahkan share screen, Prof. Supaya lebih jelas kita. Ya. Berarti udah ada hitungannya ya, Prof Irfan ya, canggih ya. Udah detail nih.
Yang nomor 1 itu Ibu Kota Nusantara, yang nomor 2 itu kawasan pusat, kemudian kawasan pengembangannya nomor 3, dan nomor 4 itu kawasan laut. Nah, kalau kita lihat lerengnya, sebetulnya lerengnya itu di atas itu sangat curam, kemudian di bawah sekitar sungai ini relatif datar, kemudian yang kuning ini agak curam. Kemudian kalau kita lihat penutupan lahannya, sebetulnya yang dominan di sana itu adalah semak belukar kalau kita lihat yang kuning ini. Yang hutannya itu sebetulnya yang hijau-hijau ini. Nah, sekarang kalau kita lihat hujan, ini saya ambil dari CIP ya. CIP ini data 20 tahun, rata-rata 20 tahun. Itu hujan rata-rata itu di sana hampir sudah di atas 100. Jadi secara teoritis tidak ada musim kering yang dominan di sana. Hujannya cukup besar, hampir merata sepanjang tahun. Satu tahun itu sampai 2.600 mm. Nah, kalau kita lihat temperaturnya memang relatif tinggi dibandingkan dengan di Jawa ini. Kalau kita lihat rata-rata itu adalah rata-rata bulanan ya, itu sekitar 27, ada yang 28, sekitar 27-28 lah. Nah, kemudian kita hitung evapotranspirasinya di sini. Evapotranspirasinya itu per bulan itu sekitar 143, ada 135, ada 140, 150. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan hujannya itu tiap tahun kan sudah di atas 100 ini. Jadi hujan dengan evapotranspirasi itu masih hujannya, sehingga masih tersedia airnya. Nah, sehingga dalam perhitungan neraca air itu di sana itu tiap bulan itu masih ada surplus. Itu bulan Januari surplusnya 117, Februari 83 dan seterusnya. Sehingga satu tahun itu tersedia air 803 mm dari hujan sebesar 2.600. Jadi katakanlah itu hanya sepertiganya lah, sepertiga dari hujan tadi bisa menjadi air tersedia. Nah, kalau kita lihat di sini itu adalah yang biru ini adalah curah hujan rata-rata, kemudian yang merah ini evapotranspirasinya yang menguap, kemudian yang hijau ini adalah limpasannya. Hanya di sini kita lihat pada bulan-bulan September, Oktober, November itu alirannya atau limpasannya sangat minim, sehingga ini rentan terjadi kekeringan di sana atau kalau kekurangan air di IKN. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Irfan. Pak Heri, ada tanggapan dari tadi tayangannya Prof. Irfan? Menarik ya tadi yang disampaikan Prof. Irfan ya Bu. Ya. Jadi artinya sebenarnya surplus airnya itu masih ada gitu ya. Cuma ya sekarang yang harus kita lihat airnya ini di mana gitu loh. Artinya posisinya di mana, artinya apakah bisa langsung diambil. Kalau mau diambil bagaimana ya, tadi mungkin ini mestinya di air permukaan atau air bawah tanah gitu ya Bu ya. Nah kalau kemarin dari Danum Taka itu menyatakan bahwa memang dengan sudah mengebor 100 meter pun airnya belum bagus ketemu, gitu ya. Artinya belum banyak gitu ya. Dan kita lihat di sana kan juga memang air permukaan ya yang banyak dari sungai-sungai gitu ya. Dan mungkin ada ya sungai, tapi ada juga sungai-sungai kecil, sungai-sungai besar, dan semuanya kan mengarah kebanyakan ke Teluk Balikpapan. Nah itu juga ini, jadi posisinya yang kita perlu tahu juga posisi air ini posisinya di mana. Dan kalau tadi dari Prof kan memang surplus, maksudnya dari segi hujan kemudian iklim itu tidak, ya masih oke lah ya, dan tinggal sekarang air yang ada ini kalau kita mau manfaatkan untuk melayani atau kebutuhan di IKN nanti, bagaimana nih cara mengambilnya, pemanfaatannya, mungkin nanti itu perlu akan menjadi pembahasan yang menarik ya. Kalau tadi tuh saya ngelihat gambar neracanya Prof. Irfan itu, apalagi tadi Prof. Irfan bilang dari air hujan yang turun, sepertiganya yang bisa ditampung. Ya kurang lebih gitu ya Pak ya? Sepertiganya menjadi cadangan. Menjadi cadangan, oh berarti yang 2/3-nya? Ya. 2/3 kira-kira kemana Pak?
ya itu tadi ada evaporasi dan oke. sebagainya tadi. Ya, kalau dan buat saya tuh yang menarik juga gini, tadi informasi dari Prof. Irfan bahwa curah hujannya tuh selalu tinggi di sana. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bisa memanfaatkan kondisi alam, rasanya kalau maksimal bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan kedepannya tidak akan ada lagi kekeringan-kekeringan gitu ya Pak ya. Kalau dalam bayangan saya begitu kan. Jadi memang potensinya ada, cuman memang yang diperlukan ada bagaimana cara kita memanfaatkannya. Gitu ya Pak Heri ya. Nah mungkin dari Prof. Irfan ada tambahan lagi Prof mengenai kondisi di IKN secara garis besar. Dari hujan yang cukup tinggi tadi itu seperti kata Mbak Wulan itu jadi potensi ya. Hanya bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada itu tadi supaya air tidak hilang atau mengalir ke laut. Nah pertama kan harus kita simpan air tadi, air hujan tadi. Ya. Memang tingkat evapotranspirasi sana juga cukup tinggi sehingga seperti yang saya katakan tadi, kalau yang tersedia menjadi aliran itu hanya sekitar 800 mm. Kalau itu kita tampung itu cukup besar karena kan 800 mm nanti kalikan luas daerah tampungannya berapa kan ketemu dalam meter kubik. Nah kemudian nanti akan disalurkan dalam kebutuhan sepanjang tahun. Tapi kalau tidak dilakukan penampungan, maka pada bulan-bulan September, Oktober, November itu akan terjadi kelangkaan air. Pada saat itu hujannya juga belum cukup tinggi, kemudian hujan air yang ada itu untuk mencukupi evapotranspirasi sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sehingga nanti dalam penyusunan atau pembikinan rumah di sana itu juga harus ada penampungan air hujan di tiap-tiap rumah. Kalau kita lihat ada di Kementerian PUPR itu ada ngembangkan namanya APSA, Aquifer Buatan Simpan Hujan. Nah, mungkin nanti di sana juga harus menggunakan seperti itu. Dari rumah-rumah itu jangan sampai tergantung pada supply yang ada, tapi dari rumah sendiri sudah mengumpulkan hujan untuk kebutuhannya masing-masing. Demikian Mbak Ulan. Wah menarik ya, paling tidak memang memberdayakan masyarakat ya Prof ya, supaya ikut juga menjaga air dan bisa dimanfaatkan. Kurang lebih gitu ya Prof ya? Idenya. Nah yang jadi menarik juga sih memberdayakan masyarakat, jadi selain kita berharap dari bukan berharap ya, memang disediakan oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga setidaknya juga ikut menjaga kelestarian air. Artinya kalau misalnya ide tadi untuk di setiap rumah itu ada penampungan air hujan, itu akan jadi hal yang sangat menarik sih Pak. Karena memang kalau di Jakarta sih jarang ya ada tuh rumah yang khusus untuk nampung air hujan gitu. Tapi kalau di Kalimantan saya rasa, apalagi di KN, kalau seandainya nanti emang akan diterapkan, itu menjadi hal yang sangat baik sebagai Spon City juga ya Pak ya. Kurang lebih gitu ya? Ya jadi gini, kita harus mempertimbangkan kecepatan pemerintah dalam memberikan atau menyediakan air bersih secara massal gitu ya. Mungkin bangun waduk, bendungan, atau embung-embung, dan juga nanti PDAM-nya, itu kan ya kita nggak bisa secepat itu gitu Bu. Tapi kan namanya air ya dibutuhkan dari awal gitu. Dan sehingga mungkin itu nanti jadi kita bisa buat awal, midterm, kemudian jangka panjang gitu loh Bu. Jadi ya bisa, jadi kita harus buat seperti itu. Itu salah satunya. Oke, untuk awal mungkin menggunakan itu, nanti setelah tersedia ya, artinya karena kan ya kalau yang komunal gitu ya, itu akhirnya akan lebih mudah mengelolanya gitu. Tapi untuk tahap-tahap awal memang diperlukan, artinya bagaimana kita supaya air ini tidak hilang. Hilang itu artinya mengalir lewat sungai ke laut atau ke dalam tanah, tapi juga nanti ke laut lagi gitu, atau dan menguap tadi. Makanya tadi dari 2.600 yang bisa dimanfaatkan 800. Nah itu artinya jangan sampai yang 800 ini sebetulnya masih ada air di 800. Jangan sampai air 800 ini ke laut gitu. Jadi kita nggak menggunakan ini. Itu mungkin nanti. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Ya sangat ini ya, menarik ya. Kalau misalnya ngelihat kita, kalau saya menyimpulkan tadi, hujan cukup tinggi, tetapi tanahnya
tidak mampu menahan air gitu ya. Sedangkan hujan cukup tinggi. Akhirnya itu menjadi satu tantangan. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita menahan air ini supaya nanti bisa dimanfaatkan dan tidak hilang gitu kan. Apalagi Indonesia itu kan negara yang kaya ya. Yeah. Kaya hutan, iklimnya juga bervariasi. Ya. Cuman yang nggak ada salju hanya ada di Papua ya. Tetapi memang khusus untuk IKN ini akhirnya penting sekali supaya air ini tetap nantinya bisa dimanfaatkan seterusnya pada saat penduduk juga sudah semakin banyak. Gitu ya. Baik, para pemirsa, kita jeda dulu ya untuk ke segmen selanjutnya. Yang pasti akan pembahasannya akan jadi lebih detail lagi mengenai neraca air. Jangan kemana-mana, stay tune di sini. Tunggu kami di segmen kedua.
Halo pemirsa UJ-TV, masih bersama kami di acara UJ Talk eksklusif seri ke-29. Temanya adalah tentang air tetap mengalir dan subtemanya mengenai ekosistem dan neraca air. Nah, acara ini selalu disiarkan setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10 tentang UJ Talk eksklusif khusus IKN. Jadi jangan kemana-mana kalau seandainya mau mengetahui tentang perkembangan IKN. Dan pada kali ini kita kedatangan 2 narasumber yang sangat expert di bidangnya, yaitu Prof. Irfan Budi Pramono MSc. Beliau adalah peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Dan saya akan membacakan dulu CV-nya ya tentang Prof. Irfan. Prof. Irfan itu lahir di Jogja, Wongyojo ya Pak Heri ya, Wongyojo. Prof. Irfan secara pendidikan pernah menempuh di Universitas Gadjah Mada di Jogja ya Pak ya, satu-satunya UGM di Jogja ya. Kemudian mendapatkan gelar DRS, kalau sekarang nggak ada DRS. Ya kan Kalau dulu ada ya Dr. Andes ya, jadi jurusan geografi. Kemudian Prof. Irfan melanjutkan pendidikannya di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science, ITC, di Nederland, yang ditempuh dari tahun 88 sampai 89. Lalu kemudian pindah benua ke Colorado State University di Fort Collins, USA. Nah, yang setahu saya sih Colorado itu salah satu universitas khusus air yang sangat terkenal ya, Pak. Dan mendapatkan gelar Master in Earth Science. Dan beliau mendapatkan gelar doktor di Universitas 11 Maret di Surakarta di bidang Environmental Science. Nah, secara pekerjaan, pengalaman kerja, Prof. Irfan dari awal memang merintis karirnya sebagai peneliti. Jadi emang peneliti tulen gitu ya. Jiwanya adalah jiwa peneliti ya. Dan sudah mulai bekerja dari tahun 85 sebagai peneliti di Forest Research and Development Center. Kemudian dari tahun 95 sampai 2000 di Forestry Research Institute of Pematang Siantar. Jadi ternyata selama sekitar 5 tahun Prof. Irfan sudah di Pematang Siantar. Ya. Jadi pengalamannya sudah pasti oke lah gitu ya. Terus kemudian menjadi bekerja di Watershed Management Technology Center dari tahun 2000 sampai 2021 dan sekarang peneliti di BRIN. Jadi ya BRIN itu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan sangat membahagiakan sekali bahwa kita bisa kedatangan seorang peneliti yang sangat expert di bidangnya. Jadi bisa membahas khusus tentang air. Iya. Ya. Nah, tetapi sebelum ke sana dulu, sebelum kita bahas lagi, kita ke tayangan dulu. Kita jeda dulu untuk melihat tayangan video tapping di mana berupa oleh-oleh kami dari IKN. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih menjadi salah satu kriteria dalam penentuan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah wilayah. Hal ini disebabkan karena air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Untuk pemenuhan air bersih tersebut dapat dilakukan dengan mengandalkan ketersediaan air baku yang terdapat di sekitar wilayah tersebut, seperti potensi air permukaan yang bersumber dari hujan dan tidak mengalami proses infiltrasi maupun evapotranspirasi. Salah satu sumber air permukaan yang diproyeksikan sebagai sumber air kawasan IKN adalah Bendungan Lempake yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bendungan Lempake saat ini berfungsi sebagai bendungan penyedia air baku untuk irigasi dan air bersih. Di samping itu, Bendungan Lempake secara tidak langsung juga berfungsi sebagai bendungan pengendali banjir di Subdas Karangmumus. Bendungan Lempake dibangun kurang lebih pada tahun 1978 yang pada awalnya merupakan bendungan irigasi sederhana, namun pada perkembangannya menjadi bendungan multiguna. Selain sebagai pengendali banjir Kota Samarinda, juga sebagai penyedia kebutuhan air irigasi di DI. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai penyedia kebutuhan air baku untuk air bersih.
Sumber air permukaan yang lain yang sedang dipersiapkan adalah Bendungan Sepaku Semoy, yang diproyeksikan untuk menambah pasokan air baku untuk wilayah Balikpapan dan Penajam Pasir Utara, sehingga dapat mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Bendungan Sepaku Semoy memiliki luas genangan mencapai 280 hektar dengan kapasitas tampungan air sebanyak 10,6 juta meter kubik. Dengan pembangunan Bendungan Sepaku Semoy ini diharapkan untuk penyediaan air baku berkapasitas 2.500 liter per detik, di mana sebanyak 2.000 liter per detik untuk mensuplai kebutuhan air baku di IKN Nusantara dan sisanya 500 liter per detik untuk mensuplai kebutuhan air di Balikpapan. Dan diperkirakan penyediaan air baku IKN Nusantara masih cukup tersedia hingga tahun 2030. Untuk menambah suplai air baku di kawasan IKN Nusantara, seiring dengan berkembangnya kawasan tersebut, maka pemerintah juga akan membangun bendungan Batu Lepek yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 5.000 liter per detik dan bendungan Selamayu dengan potensi air baku sebesar 3.950 liter per detik. Selain itu juga akan dibangun intake Bendungan Sepaku yang akan memberikan manfaat air baku sebesar 3.000 liter per detik. Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 178.681 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Penajam ialah sebesar 2,45%. Pemenuhan air bersih untuk aktivitas domestik rumah tangga dan non-domestik masih mengandalkan ketersediaan air baku yang terdapat di sekitar wilayah tersebut, seperti air sungai, air tanah, ataupun air danau. Sebagian wilayah sudah dilayani air bersih yang bersumber dari Perumda Air Minum Danum Taka. Berdasarkan data Perumda Danum Taka Kabupaten PPU tahun 2019, diketahui bahwa pemanfaatan air bersih untuk produksi Perumda Danum Taka hanya berkisar 113,62 liter per detik untuk seluruh wilayah kabupaten. Untuk Kecamatan Penajam, kapasitas produksi sebesar 76,09 liter per detik dengan potensi air baku total sebesar 350 liter per detik. Apabila dibandingkan antara kapasitas produksi dengan potensi air baku, diperoleh nilai sebesar 22%. Hal ini berarti masih ada sekitar 78% potensi air baku yang belum dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di wilayah Kecamatan Penajam. Nah, pemirsa IGTV, itu tadi adalah tayangan oleh kami dari IKN mengenai ketersediaan air. Nah, yang menjadi pertanyaan saya biasanya terakhir itu saya ngambil kayak highlight gitu lah. Ketersediaan air baku dan ada potensi 79% untuk ketersediaan air bakunya ya Pak ya. Nah, kalau menurut Prof. Irfan sendiri gimana mengenai tayangan yang tadi? Silahkan Prof. Air baku banyak tersedia di kawasan IKN karena memang hujannya tinggi. Hanya yang perlu dipertimbangkan adalah daerah tangkapan airnya. Itu yang perlu dijaga. Maksudnya dijaga tutupan lahannya. Kalau bisa tetap dihutankan, yang masih jarang itu ditanami, kemudian ditumbuhkan menjadi hutan alam bukan hutan tanaman. Karena seperti kita ketahui, di Amerika pun 75% kebutuhan air itu berasal dari hutan. Sehingga kecenderungannya sekarang menurut UNESCO itu hutan itu sebagai penghasil air, jadi bukan sebagai penghasil kayu. Sehingga nilainya sebagai penghasil air itu jauh lebih besar dari penghasil kayunya itu sendiri. Sehingga kecenderungannya orang sekarang bagaimana memelihara hutan supaya air itu tersedia sepanjang tahun. Kalau air yang keluar dari hutan, nanti dari PDAM mengolah itu dengan biaya yang lebih rendah daripada dia harus mengambil air dari sungai yang keluar bukan dari hutan yang sudah banyak tercemar. Itu membutuhkan biaya pengolahan yang lebih tinggi. Sehingga saran saya yang tadi waduk-waduk akan dibangun itu juga harus diperhatikan daerah tangkapan airnya.
subdasnya. Itu tutupan lahannya juga harus dijaga dan mulai sekarang juga harus dihijaukan. Kalau tidak, nanti dalam beberapa tahun waduk-waduk tadi bisa sudah penuh dengan sedimen sehingga fungsinya akan jauh berkurang. Demikian Mbak Wulan. Oke, baik Prof. Satu kalimat Prof Irfan yang menarik adalah hutan penghasil air. Iya. Dan apalagi tadi Prof Irfan sempat membahas juga bahwa di Amerika itu air itu 75% didapat dari hutan penghasil air. Nah, konsep seperti ini ya terus terang aja saya baru ini ya Pak, karena baru dengar ya, hutan penghasil air. Nah, kalau menurut Pak Heri sendiri gimana? Ya, jadi ini kita juga harus memang artinya hutan ini kan sebagai beltnya ya, sebagai sabuknya, sehingga air itu yang jatuh di hutan itu diharapkan bisa dimasukkan ke dalam tanah kan gitu ya. Ya. Nah itu makanya tadi nanti ya setelah masuk ke dalam tanah tetap akan keluar gitu ya, keluar entah. Tapi kan sudah di agak bawah lah di hilir sehingga itu bisa dimanfaatkan. Nah mungkin yang menarik tadi disampaikan kan harus dihijaukan ini. Nah di kawasan IKN sendiri itu kan hutan produksinya cukup besar Bu, di mana hutan produksinya itu adalah tanaman-tanaman yang merupakan sumber bahan baku untuk kalau nggak salah untuk kertas ya. Artinya gini, pohon itu nggak lama gitu loh. Mungkin ya nggak tahu 5 tahun sampai 10 tahun tanam kemudian kan udah cukup ditebang. Ya. Nah nanti ditanam lagi sih. Ya. Cuma mungkin yang harus diperhitungkan tadi adalah juga berarti kan waktu ada dipotong, kemudian ada ditanam. Nah ini kan perlu waktu nih. Ya. Nah itu apakah nanti berpengaruh tidak terhadap kemampuan hutan tadi? Artinya untuk menjaga darah tangkapannya ini. Nah itu kan, karena kalau kita lihat di sana kan memang pohonnya pohon produksi ya. Artinya ya namanya pohon produksi ya kita nanam itu untuk dipanen gitu ya. Nah ini dikaitkan dengan bagaimana kawasan itu bisa menjadi, tapi tetap hutan produksi, tetapi tetap hutan penghasil air. Itu ya memang itu saya kira menjadi kajian yang menarik ya. Artinya kalau untuk lebih mendetail gitu ya Bu. Ya, mungkin Pak Heri ada mau ditanyakan ke Prof Irfan? Nah, mungkin ini Prof Irfan. Kalau kita lihat tadi kan mungkin dari Bendungan Lempake, kalau Bendungan Lempake ini sekarang ini kan sebetulnya untuk memenuhi air baku di daerah Samarinda, kemudian mungkin Kutai dan sekitarnya lah ya. Kemudian kalau Sepaku semua itu juga Balikpapan gitu ya. Dan nanti untuk IKN itu. Artinya gini, kita dalam melihat IKN ini kan sebenarnya bukan ruang kosong gitu ya. Memang nanti di ruang kosong itu akan dibangun IKN, tetapi segala sesuatunya ini infrastrukturnya ini terkait dengan pertama adalah Balikpapan dan Samarinda gitu ya, kemudian Kutai dan sebagainya gitu ya Bu. Nah, perhitungannya gitu ya, perhitungan kebutuhan airnya ini kan sekarang untuk yang ada sendiri itu masih tadi bahkan kalau PPU itu 22% gitu ya. Sementara nanti ditambah IKN yang sebegitu besar. Nah mungkin kita harus melakukan inovasi-inovasi ya. Mungkin kira-kira inovasinya seperti apa Prof Irfan sehingga air yang ada yang 800 tadi ya mungkin sekarang ini 800 itu banyak mengalir ke Teluk Balikpapan lah katakanlah, itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan air, baik menambah kekurangan yang sekarang yang mungkin baru sekitar 30%, menaikkan itu, dan juga untuk kebutuhan yang baru, itu mungkin Prof Irfan. Mohon gimana Prof Irfan kira-kira? Ya, oke. Pak Heri, jadi supaya kebutuhan air di IKN itu tercukupi, itu juga harus membendung sungai-sungai yang mengalir ke IKN. Jadi sungai-sungai yang mengalir ke IKN ini kan sampai saat ini belum dimanfaatkan. Jadi yang sudah ada kan yang di Lempake tadi untuk Samarinda, kemudian di
ada di Balikpapan tadi apa Cempaka atau apa itu. Sepakus Kemudian Mall, ya. Yang Semboja. mengalir ke IKN itu juga perlu ditahan atau dibuat bendung-bendung sehingga kita tetap bendung tadi akan menyediakan air untuk kebutuhan di IKN, juga akan mengurangi potensi banjirnya di IKN tadi. Kalau tidak ada bendung kan berarti air itu langsung lolos saja mengalir ke sungai, kemudian mengenangi sekitar sungai, kanan kiri sungai, dan sebagian akan ke laut. Kalau di bendung di yang IKN itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk penduduk di IKN. Nah, hanya karena sungai-sungai yang mengalir ke IKN itu sungai-sungai kecil, kemungkinan juga potensi bendungnya juga tidak akan besar. Namun itu perlu diinventarisasi, kemudian dihitung kira-kira potensinya berapa yang bendung-bendung mengalir sungai dari IKN tadi, kemudian ditambahkan lagi berapa yang bisa disumbangkan dari bendung di Samarinda sama bendung di Balikpapan. Nah, kalau alternatif terakhir itu adalah menarik air dari Mahakam, Mahakam. Ini jauh masih lebih murah daripada contohnya Singapura, kemudian di Arab sana yang menyaring air laut, itu ongkosnya terlalu mahal. Tapi kalau menarik dari Mahakam saya kira masih jauh lebih murah, dan potensinya di Mahakam itu cukup besar untuk ditarik di IKN, juga tidak akan mengganggu aliran yang di Mahakam. Saya kira demikian Pak Heri. Oke. Berarti ini tadi menarik dari pernyataan Prof. Irfan bahwa kita perlu menginventarisasi sungai-sungai kecil. Itu sungai Kalimantan akeh banget ya Pak, banyak ya Pak. Ya. Dan mungkin juga yang harus pertimbangan juga ya, jadi sungai-sungai itu pada saat tertentu itu juga sebagai alat transportasi, lalu lintas transportasi. Ya, artinya jangan sampai nanti dibendung kemudian nggak bisa dimanfaatkan. Itu mungkin hal juga yang harus kita perhatikan. Gitu ya. Tapi mungkin ini ada satu lagi Prof. Irfan. Kalau kita lihat di VT tadi Prof, di awal itu kan di Danau Taka itu kelihatan air itu dibuat air mancur gitu ya Prof ya. Di tayangan yang awal tadi. Nah itu saya pernah nanya ke Danau Taka, kenapa airnya harus diambil itu dinaikkan gitu ya, tidak langsung digelontorkan dulu lah, artinya kayak tadi kan kayak bertingkat gitu ya. Nah ternyata itu terkait dengan kualitas air Prof. Irfan. Jadi ternyata tujuannya air itu dinaikkan tadi ya, kemudian turun berjenjang tadi, itu adalah untuk melepaskan adanya kandungan, kalau nggak salah dulu itu besi sama apa gitu ya, lebih ke metal lah, artinya ternyata airnya itu kualitasnya mengandung seperti itu, sehingga tahap pertama harus dilakukan seperti itu, sehingga saya kira ke depan juga harus dilihat gitu ya. Dan mungkin tadi itu kan karena banyak ngambil dari air sungai yang kecil-kecil ya, kalau nggak salah Sungai Lawe-Lawe atau apa itu. Sungai Lawe-Lawe, betul. Nah itu ternyata mengandung itu. Gitu. Nah itu mungkin juga harus menjadi concern kita gitu lah. Artinya dari sisi kualitas air permukaannya ini seperti apa gitu. Karena apakah mungkin pengaruh tanah yang di atas tadi ya, artinya yang sehingga waktu air yang terkumpul di sungai-sungai ini mengandung metal yang cukup banyak gitu, mungkin itu. Mungkin Prof. Irfan ada tanggapan kali ya? Tanggapan atau ada gimana Prof. penjelasan Prof? Dan Mbak Bulan, jadi kita belum tahu persis ya kualitas air yang mengalir dari sungai-sungai tadi. Hanya di hulunya, di sungai-sungai tadi, itu saya kira sudah banyak aktivitas manusia di situ, sehingga air menjadi kualitasnya menjadi rendah. Namun jika hulunya itu dijadikan hutan, saya kira kualitas airnya akan membaik. Nah,
di sana itu kan juga ada beberapa pertambangan batu bara ya, batu bara, yang betul. mungkin juga ada yang ditinggal, ada yang masih aktif, kemudian juga ada batu bara yang sampai tidak terlalu dalam pun ada. Kalau Pak Heri sama Mbak Ulan ke Samarinda itu kan kita lihat di pinggir jalan itu sudah nampak batu bara yang rawan terbakar itu. Sehingga kondisi-kondisi itu akan mempengaruhi kualitas air yang mengalir di sungai-sungai tadi. Nah, itu apa yang harus dilakukan adalah menanami daerah hulunya itu dengan tanaman-tanaman tahunan. Tanaman-tanaman, kalau itu lahan milik negara itu bisa dengan hutan. Tapi kalau lahan itu milik masyarakat itu dengan agroforestry, dengan tanaman MPTS ya, multi-purpose tree species, yang bisa menghasilkan ada buah-buahan, kemudian ada yang lain-lainnya, sehingga fungsi pohon tadi dalam mengatur tata air tetap berjalan, kemudian masyarakat juga bisa mendapat hasilnya dengan tidak menebang kayu tersebut. Kemudian untuk kualitas air itu sekarang kan ada kecenderungan menggunakan tanaman-tanaman atau secara vegetatif ya. Di kiri kanan sungai itu ada beberapa jenis tanaman yang bisa menyerap kandungan metal tadi. Kemudian di tempat nanti penampungan bisa dengan mengembangkan vegetasi misalnya atau alga atau apa yang bisa menyaring atau menyerap kandungan-kandungan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira demikian Pak Heri dan Mbak Bulan. Ya. Ya, kira menarik Menarik tadi loh. yang disampaikan Prof. Ada Irfan. tanaman yang bisa menyerap metal. Ya, tadi juga menarik, artinya di hulu kita tanemin tanaman-tanaman MBTS. MBTS itu artinya nanti di samping menjadikan hutan itu sumber air atau panen air dari hutan, juga nanti kita panen buah atau tanaman. Nah, kalau dari buah ini kan bisa juga menjadi sumber pangan ya Prof ya. Saya kira itu juga perlu betul-betul menarik ya, artinya menambah airnya tapi di atasnya kita dapat jadi atas gitu, bawah makanan, dapat atas dapat gitu ya. Sumber makanan gitu Bu. Mungkin itu Bu. Ya. Kalau saya tadi mah tertarik ada tanaman yang menyerap metal. Nah, itu mungkin nanti gitu bisa kita berarti coba. bisa jadi gini kan seperti tadi yang Prof Irfan juga sempat bilang bahwa di Kalimantan itu kan memang banyak tambang ya Pak ya. Tambang kan tidak hanya batu bara. Bahkan di daerah Martapura tuh tambang emas. Kan berarti yang namanya tambang itu kan pasti ada limbah buangannya gitu kan. Kalau yang saya lihat waktu IDKN kemarin kan kita baru lihatnya batu bara aja ya Pak ya. Iya, batu bara. Nah, jadi memang pada akhirnya untuk ketersediaan air baku mau tidak mau kita mungkin harus ngecek sungai-sungai tersebut kena polusi atau tidak gitu kan, supaya nanti pada saat air tersebut bisa dikonsumsi oleh masyarakat sudah kualitasnya sudah bagus gitu ya. Cuman terus terang saya juga baru dengar itu ada tanaman menyerap besi gitu kan, karena memang air itu juga banyak juga sih yang mengandung besi ya, sehingga tidak bisa langsung kita konsumsi ya. gitu ya. Nah, oke kita tahan dulu nih ya Pak ya. Kita tahan dulu untuk maju ke segmen ketiga. Pemirsa UGTV, kita jeda dulu untuk melihat tayangan kedepannya mengenai segmen ketiga. Yang di segmen ketiga itu nanti kita akan membahas potensi lainnya lagi, khususnya tentang air di IKN. Jangan kemana-mana, tunggu kami di sini.
hari tua sampai akhir menutup mata. Tanah air beta tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Halo pemirsa UJ TV dimanapun berada, masih bersama kami di acara UJ Talk eksklusif seri ke-29 khusus tentang IKN. Dan temanya untuk hari ini adalah air tetap mengalir yang khusus membahas tentang ekosistem dan neraca air. Nah, tadi sudah di segmen 1 dan segmen 2 sudah kita bahas dan sudah dihadirkan narasumber, 2 orang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Prof. Irfan Budi Pramono dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Pak Heri Suprapto dari Universitas Gunadarma. Nah, bersama saya masih ada Pak Heri di studio dan Prof. Irfan secara online membahas tentang di Solo ya, Prof. Irfan di Solo ya. Rasanya jauh tapi dekat gitu ya. Secara tempat jauh tapi dari suara dekat ya. Itulah memang kehebatan teknologi sekarang, kita bisa mengadakan siaran dari manapun gitu ya. Nah, sangat menarik tadi pembicaraan kita tentang masalah air ya, terutama tentang di IKN, di mana juga dengan daya serap tanah yang kurang baik sebagai tangkapan air, tapi curah hujan yang cukup tinggi, di mana masih banyak potensi-potensi air yang harusnya bisa dimanfaatkan supaya nanti bisa memenuhi kebutuhan di IKN. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail lagi, sebaiknya kita jeda dulu untuk melihat tayangan video oleh-oleh dari IKN. Salah satu yang menjadi perjuangan kami itu adalah bagaimana selain SDM tadi ya, dan kesiapan untuk mensuplai pangan, karena itu potensi memang ada. Kami juga lagi sangat mempersiapkan kebutuhan untuk infrastruktur dasar warga kami,
termasuk air bersih terutama. Air bersih, kita cakupan layanan air bersih kita ini pun juga bersihnya masih dalam tanda petik, ya, namanya dengan pengolahan yang masih sangat sederhana, sumber air baku yang tidak menentu, sehingga ya kondisinya kualitasnya seperti itu. Itu pun juga kemampuannya memberikan layanan ke masyarakat itu baru sekitar cakupan layanannya itu baru sekitar 24% dari warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bisa dibayangkan itu bagaimana kesusahan masyarakat ini terhadap kebutuhan air bersih. Apalagi kalau namanya air minum ya masih jauh dari itulah. Tapi minimal masyarakat kami sudah bisa mendapatkan layanan air yang menurut kami layak untuk mandi dan mandi, cuci dan sempat juga kami survei ke Bendungan Sepaku Semulu. Kan rencana juga memang salah satunya untuk suplai air bersih juga ya ke depannya untuk air baku gitu ya. Iya, satunya. Ya, tapi itu nanti peruntukan IKN. Ya, di wilayah ibu kota negara. Kami yang jadi interlainnya harus berpikir juga bagaimana mempersiapkan sumber air baku kami untuk memastikan bahwa nanti masyarakat kami juga akan mendapatkan pelayanan air bersih yang memadai. Ya, walaupun tidak sama dengan yang layanan bersih di IKN, tapi minimal mendekati itulah. Ini yang lagi kami menyita waktu dan pikiran kami untuk terus mencari mitra-mitra untuk itu. Jadi warga masyarakat yang belum melayani, yang mendapat layanan langsung dari PDAM, ya ada yang beli lewat masyarakat pakai sumber bor atau air tada hujan. Ya itu andalannya. Perumda Air Minum Danau Taka ini ada 2 lokasi, Pak. Jadi lokasi pertama untuk induknya ada di Kelurahan Penajam, dan untuk instalasi pengolahan airnya ada di Kelurahan Lawe-Lawe. Tetapi semua masuk wilayah Kecamatan Penajam. Kemudian kami sampaikan untuk wilayah cakupan pelayanan kita ada 5 unit yang beroperasi saat ini. Jadi ada unit Sepaku, ada Maridan, ada Sotek, Lawe-Lawe, Waru, dan Babulu. Tapi untuk yang aktif itu ada 4 unit. Dan unit yang terbesar ada di Kecamatan Penajam, yaitu di unit Lawe-Lawe. Untuk jumlah pelanggan yang aktif untuk di Kabupaten Penajam Utara di 4 unit itu adalah 13.560 kurang lebih. Jadi untuk sementara cakupan pelayanan kita baru sebesar 28%. Nah, untuk kapasitas produksi yang terpasang untuk Kecamatan Penajam itu 300 liter per detik. Tapi secara total keseluruhan itu 360 liter per detik untuk wilayah semua unit, Pak. Nah, untuk sementara di Kecamatan Penajam kami baru bisa mengaktifkan 100 liter per detik. Dengan jumlah pelanggan khusus di Kecamatan Penajam baru 9.000. Nah, kalau kita menghitung memang masih sangat rendah sekali pelayanan kita, Pak. Itu untuk sementara. Oke, pemirsa IGTV, tadi itu adalah testimoni dari Pak Bupati dan dari pihak PDAM, ya, bahwa mengenai kebutuhan air bersih, tidak hanya air bersih ya, tidak hanya buat air minum, dan itu menjadi sangat penting sekali harus disediakan, gitu ya, untuk kedepannya. Tidak hanya di IKN, tetapi di kawasan penyangganya juga, gitu. Jadi tidak hanya IKN utamanya di daerah sekitarnya juga, karena yang namanya perkembangan satu kota itu pasti tidak hanya di pusatnya saja, gitu kan, akan ke daerah-daerah sekitarnya. Nah, saya mau bertanya dulu nih ke Prof. Irfan. Kira-kira menurut Prof. Irfan, strategi apa sih yang perlu dijalankan untuk masalah ketersediaan air bersih ini? Ya, Mbak Bulan. Jadi kalau kita dengarkan tadi testimoni dari PLT Bupati, kemudian dari pegawai PDAM, bahwa masyarakat itu yang terlayani baru sekitar 28%. Nah, kemudian sisanya itu belum terlayani karena memang potensi dari PDAM tadi juga tidak mencukupi untuk bisa melayani lebih besar dari itu. Nah, kenapa kok potensi ini tidak bisa mencukupi? Karena dia hanya menggantungkan pada mungkin sumur bor yang ada, yang itu kadang-kadang juga nggak keluar, kemudian tampungan-tampungan dari mungkin ya dari sungai-sungai yang ada. Nah,
di sekitar IKN ini sebelum dibangun IKN itu masyarakat sana kan juga sudah kesulitan dengan masalah ketersediaan air ini. Walaupun potensi airnya dari hujannya itu besar, potensi hujan besar itu kan tidak bisa ditampung dalam satu tempat. Itu harus ditampung dari masing-masing rumah tangga. Sehingga apa yang saya usulkan adalah masing-masing rumah tangga tadi bikin penampungan air hujan yang absah tadi, sehingga masyarakat itu selama belum dicukupi oleh PDAM bisa memanfaatkan absah tadi, akuifer buatan simpan hujan tadi, sehingga dari situ betul-betul potensi air hujan yang ada itu bisa dimanfaatkan. Karena kalau kita lihat potensi yang lain-lain kayak di daerah lain itu kan biasanya ada mata air, kemudian PDAM tinggal menyalurkan dari mata air tadi ke rumah-rumah penduduk. Hanya kan di kasus ini di Penajam Pasir Utara itu kan tidak terjadi seperti itu. Namun di Penajam itu juga curah hujannya saya kira juga hampir sama dengan lokasi IKN, itu di atas 2000 dan itu cukup besar. Hanya problemnya mereka nggak bisa menyimpan. Nah, caranya adalah disimpan dengan absah tadi. Mungkin ada saya sedikit kasih gambaran boleh? Absah tadi ya saya. Ya boleh. Silakan, Prof. Ya silakan. Ya. Ya, ini yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Jadi dari air hujan tadi itu ditampung kemudian melewati beberapa saringan ini. Ini saringannya ada dari pasir, kemudian kerikil, kemudian dari arang, kemudian bata merah, kemudian kerikil dan batu gamping, pasir lagi, sehingga waktu masuk ke bak penampungan penduduk air itu betul-betul sudah siap digunakan. Sudah tidak mengandung bau, mengandung yang lain-lain, sehingga ini jadi seperti seperti simpanan ya, simpanan hujan yang yang sudah siap digunakan kayak sumur biasa. Demikian Mbak Wulan. Baik Prof, sangat menarik ya mengenai absah ini, akuifer buatan simpanan air hujan, dan salah satu yang diusulkan itu supaya tetap masyarakat mendapatkan ketersediaan air bersih adalah membuat absah ini di setiap perumahan. Nah, kalau menurut Prof Irfan sendiri ini kan sifatnya seperti himbauan ya. Apakah nanti himbauan ini bagaimana caranya bisa diterapkan di masyarakat supaya masyarakat juga sadar ya bahwa ya mau tidak mau harus membuat penampungan sendiri supaya bisa tetap memanfaatkan air bersih. Kalau menurut Prof Irfan sendiri gimana? Apakah ini sudah pernah disosialisasikan atau gimana, Prof? Ya, ini kan tidak sama dengan seperti di Jakarta ya. Itu harus Bogor bikin sumur resapan ya. Kalau sumur resapan itu supaya membantu mengurangi banjir. Tapi yang membuat sumur resapan kan tidak menikmati pengurangan banjir tadi. Tapi kalau absah ini betul-betul yang pempunyai rumah itu menikmati hasil simpanan air tadi, sehingga hanya perlu diberi pengertian. Mungkin nanti kalau pemerintah kabupaten itu ada dananya bisa dikasih subsidi untuk membuat itu. Paling tidak pada awalnya itu bikin contoh-contoh di kantor-kantor pemerintah, misalnya di kelurahan itu kabupatennya membuat contoh absah tadi di kelurahan, sehingga orang akan melihat ternyata dengan absah ini air akan tersedia, air cukup memadai, air cukup bersih dan mudah pengelolaannya. Saya kira gitu Mbak Wulan. Ya, kalau dari bahannya juga tidak terlalu sulit untuk didapat ya Prof ya, kalau misalnya ngelihat tadi ya. Bahannya juga mudah, seperti bahan untuk bikin rumah aja itu. Jadi ada pasir, ada gamping, kemudian tambahnya hijau. Di sana kan banyak itu hijau-hijau yang dari pohon yang diambil
airnya itu kolang kaling itu ada pengaturan. Nipah bukan? Oh. Pinang. Pinang, ya. Nipah, Cuman ya. menarik sih Prof, maksudnya mumpung ini kota ini belum berkembang terlalu besar gitu. Jadi paling tidak mungkin kesadaran masyarakat dulu ya yang harus kita sentuh ya. Apalagi ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dan paling tidak harus ada contoh dari pihak pemerintah. Biasanya kan harus ada contoh dulu baru kita ngeliat, oh ini ternyata bermanfaat gitu ya Prof ya. Tetapi ini masyarakat akan mengikuti bila sudah ada contohnya. Betul. Udah ada contohnya terus ngelihat oh ternyata memang bisa dipakai dan bisa bermanfaat. Nah, berarti memang mau tidak mau memang harus disosialisasikan dulu ini ke manfaat ini ke kantor-kantor pemerintahan. Kalau menurut Pak Heri sendiri bagaimana Pak? Ya, mungkin kalau kita lihat tadi dari Pak PLT Bupati ya, Bu, ya, bahwa hal pertama itu sekarang saja kami itu cakupannya masih kecil gitu ya. Kemudian nanti dibangun IKN, karena tidak semua PPU terutama itu ya, itu kan merupakan KIPP gitu ya. Jadi kalau yang KIPP mungkin sudah ada disediakan ya. Katakanlah sudah dipikirkan lah oleh pusat gitu ya. Sedangkan yang di luar, masyarakat yang di luar kan tetap harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Ya, nah, betul. Sementara kuenya kan satu nih. Kuenya kan satu ya tadi air yang kalau dari Prof Irfan tadi kalau nggak salah 800-an tadi itu kan kuenya itu. Ini harus dibagi Bu. Nah ini bagaimana cara membagi? Ya. Itu penting juga gitu ya. Artinya tadi kalau Prof Irfan tadi kan kita coba menangkap nih masing-masing. Artinya kita sudah ke detail ke masyarakat, ke masyarakat per rumah itu kamu juga harus nampung nih gitu loh. Jadi kemampuan kami untuk mendistribusikan masih belum, tolong tampung dulu sementara untuk sendiri gitu ya. Itu sementara gitu ya, tapi kemudian yang tadi bagaimana kita juga perlu untuk mengatur distribusinya. Artinya dari yang 800 tadi kalau kebanyakan kan nanti masuk ke permukaan lewat sungai-sungai. Kemudian mungkin ada yang ditampung di waduk, di embung atau di sungainya sendiri gitu loh Bu. Karena lawe-lawe itu sungai lawe-lawe itu langsung dimanfaatkan untuk IPA gitu ya kayaknya contohnya. Nah, contoh-contoh seperti itu juga jadi bagaimana pengaturan nanti pembagian distribusinya. Artinya kalau di sungai ini kalau neraca air kan sudah kelihatan Bu, sungai ini neraca airnya seperti ini loh. Jadi kalau kita bisa mengetahui debit andalan setiap sungai itu juga saya kira bisa digunakan untuk memodelkan gitu ya. Jadi memang ke depan harus dibuat pemodelan untuk mensinergikan semua sumber daya air permukaan yang ada ini di samping nanti tadi mata air mungkin ya dari Prof Irfan, sehingga kita dalam mendistribusikan pelayanan air ini bisa lebih efisien. Jadi mungkin perlu pemodelan, saya kira bagaimana memodelkan sumber daya air yang ada, baik permukaan maupun mata air ini, dan sistem distribusinya. Saya kira itu juga menjadi hal yang ke depan ya, strategi ke depan harus menjadi prioritas dan pertimbangan. Ya, sangat menarik sih. Kalau tadi dari Prof Irfan ada tentang APSAH ya, aquifer buatan simpanan air hujan. Terus kemudian tadi Pak Heri menyampaikan tentang perlunya distribusi karena ada satu kue yang 800 tampungan hujan 800 ini harus kita dibagi. Nah, tapi mungkin ada nggak apakah ada nggak teknologi lain gitu selain sebenarnya gini, kalau tadi di PU ada APSAH ya Prof ya. Cuma kalau di level yang lebih kecil di kehutanan itu di KLHK ada IPAH ya Prof ya. Instalasi pemanenan air hujan gitu ya. Jadi intinya sebetulnya mau APSAH maupun IPAH ini kan konsepnya adalah bagaimana kita memanen air hujan. Jadi di samping kita memanfaatkan air permukaan yang ada, juga harus dipikirkan juga potensi untuk memanen air hujan itu sendiri, dalam artian tadi disampaikan Prof Irfan, kalau kita memanen air hujan ya kita memanen sendiri, kita manfaatin gitu loh Bu. Artinya tapi kalau
contohnya tadi kalau sumur resapan mungkin kan nggak Nggak langsung langsung, gitu betul. ya. Nah itu juga jadi bagaimana kita bisa mengedepankan juga konsep pemanenan air hujan, baik itu skala perumahan atau skala komunal gitu ya kan, karena pemanenan juga bisa secara kawasan lah gitu, mungkin itu. Ya, mungkin dari Prof. Irfan ada tambahan, Prof, mengenai strategi lain? Ya, saya kira yang saya sebutkan tadi itu mungkin mulai sekarang, jadi pemerintah tetap harus memberikan contoh. Ya. Contohnya dulu, kemudian kita inventarisasi dari masyarakat. Tadi kan ada berbagai yang kemampuannya beda-beda. Ya. Kemudian tiap desa itu kalau tidak salah kan sekarang ada bantuan mungkin sekitar 1 M ya kalau di Jawa sini. Nah itu sebetulnya sebagian bisa dijadikan untuk membantu pembuatan agustus buatan simpan hujan tadi, sehingga akan makin lama akan makin banyak absah-absah yang ada di masyarakat, sehingga kemungkinan nanti makin lama kekurangan air itu akan terpenuhi. Saya kira demikian, Mbak Ulan. Ya, saya sangat menarik ya, justru malah pengen tahu lebih banyak tuh tentang absah, karena memang disitulah diperlukan peran serta dari masyarakat supaya ya bisa mengatasi masalah air gitu kan, masalah air terutama di daerah IKN. Dan kalau misalnya ngeliat tadi dari gambaran teknologinya yang sudah disampaikan oleh Prof. Irfan, itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk membuat, walaupun memang ada dana lah ya, dana yang harus dikeluarkan. Artinya bahwa kedepannya ini yang mungkin dilaksanakan adalah mensosialisasikan cara memanen air hujan ini, gitu kan, supaya tetap air-air yang dari atas itu bisa kita tampung dan kita bisa manfaatkan gitu kan. Itu rasanya yang sekarang kalau menurut saya ya, dibilang simpel sih enggak gitu, tetapi itu yang paling mungkin dilakukan sekarang. Ya jadi artinya menjadi PR juga ya buat kita Pak, saya, Bapak dan Prof. Irfan sebagai peneliti dan kita sebagai akademisi gitu kan, bahwa memang sebaiknya memang harus kita sosialisasikan dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pemerintah. Nih ada satu teknologi yang ke depan itu mungkin untuk dilaksanakan. Kurang lebih begitu. Kalau menurut Pak Heri gimana? Ya, saya kira itu memang catatan akhir dari kita ya. Artinya memang bahwa untuk penyediaan air di IKN itu tidak akan terlepas dari kita harus pertama menjaga ekosistem yang ada. Ya, karena bagaimanapun ekosistem itu nanti akan mempengaruhi neraca air. Ya, sekarang mungkin kondisinya neraca airnya masih cukup bagus lah, artinya jangan sampai itu nanti menjadi lebih jelek lah. Gitu. Artinya karena sekarang itu airnya ada, tinggal kita memanfaatkannya gitu. Tapi jangan sampai jumlah air ini berkurang gitu. Artinya karena perubahan ekosistem yang nggak kita jaga. Mungkin itu juga harus catatan menurut saya itu ya. Kalau dari Prof. Irfan sendiri, terakhir nih Prof, karena sudah waktunya sudah hampir habis, ada catatan khusus nggak yang mungkin bisa disampaikan? Karena ini kan acara TV ya. Insya Allah acara ini sudah tersebar ke pelosok-pelosok Indonesia, siapa tahu juga ada yang menonton dari IKN gitu kan. Terus kemudian nanti ada yang bisa ngambil manfaat dari acara ini, mungkin Prof bisa memberikan catatan juga atau himbauan. Silakan Prof. Oke. Sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kecukupan bagi kita, apalagi kita di daerah tropis. Itu kan sebetulnya tragis kalau di daerah tropis kekurangan air. Di daerah namanya hutan hujan kan, di Kalimantan itu kan hutan hujan. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur, kata Pak Heri tadi, ekosistemnya, ngatur daerah aliran sungainya itu harus mencukupi tutupan hutannya. Kalau tidak salah dulu memang ada aturannya dalam satu kawasan hutan itu minimal 30%, itu sekarang sudah dihilangkan. Tapi memang betul-betul 30% tadi bisa menjaga dari banjir, kemudian dari kekeringan. Nah, kemudian itu kan tugasnya pemerintah untuk melakukan penghijauan penanaman itu. Nah, masyarakatnya itu juga harus berpartisipasi dalam mengatasi kesulitannya sendiri. Jadi masyarakat itu perlu dibangkitkan bagaimana kamu mengatasi kesulitan ini.
yaitu dengan membuatan agrosel buatan simpan hujan tadi, yang mungkin masyarakat sekarang yang ada itu kalau kita lihat menuju IKN itu hanya dari talang itu masuk ke bak penampungan tanpa melalui saringan yang macam-macam tadi, sehingga kualitas yang di bak tampungan tadi akan kurang bagus. Tapi kalau sudah melalui saringan kemudian masyarakat menggunakan itu, mereka akan puas sekali dengan kondisi yang seperti itu, sehingga dua-duanya dari pihak masyarakat itu juga dibagi perhatian, diberdayakan, dari pemerintah juga harus menjaga tutupan daerah aliran sungainya sehingga tetap air itu tetap terjaga. Demikian Mbak Wulan. Ya, terima kasih Prof. Irfan, terima kasih Pak Heri. Memang mungkin pesannya adalah Tuhan itu sangat baik ya kepada Indonesia. Kita sudah diberi anugerah yang sangat besar. Artinya bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga dan mengatur supaya apa yang sudah diberikan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Dan perlu sinergi antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah pun juga harus menjaga tutupan lahan supaya tetap lestari, dan masyarakat pun juga bisa membantu pemerintah dan mulai menangani masalahnya seperti tadi ya, contohnya seperti Absah itu gitu kan. Ya, kurang lebih seperti ini acara hari ini. Pemirsa UGTV, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, kita membuka satu wawasan dan syukur-syukur bisa diterapkan nantinya secara langsung di lapangan, gitu kan. Dan akhirnya kita juga bisa menjaga kelestarian air yang ada di manapun. Karena teknologi Absah ini tidak hanya bisa diterapkan di Kalimantan saja gitu, sebenarnya di seluruh Indonesia pun juga bisa. Terima kasih kepada Prof. Irfan atas kehadirannya, sudah memberikan insight yang banyak dan memberikan manfaat yang besar, wawasan yang besar buat kita semua, buat saya, Pak Heri, dan pemirsa UGTV. Dan terima kasih juga Pak Heri juga sudah hadir di sini memberikan wawasan juga. Dan terima kasih juga kepada pemirsa UGTV dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa selalu menonton kami setiap hari Senin. Dan saya cukupkan siaran hari ini, tayangan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Irfan. Terima kasih.